Bapak Ibu jamaah sholat duhur Masjid Ridho yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua panjang rezekinya. Mudah-mudahan seluruh hutang kita kemudian cepat dilunasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini paling banyak ini. Dan kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita adalah husnul khotimah. Kok dikit ya? Yang bilang amin dikit. Bapak Ibu, dalam waktu yang tidak panjang ini, insya Allah kita akan mengkaji satu tema yang mudah-mudahan tema ini nanti bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, selama ini para asatidz, para dai, para ustadz yang kemudian berceramah di suasana Ramadan itu seringkali berceramah tentang tema-tema fikih. Nah, pada kali ini saya akan mengajak kepada kita semua untuk kemudian kita akan berbicara terkait dengan sejarah. Bapak Ibu, dalam kutipan ayat yang sering dibaca, dan bahkan ayat ini kita hafal betul karena seringnya diulang-ulang. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah umat sebelum Nabi Muhammad itu berpuasa? Pertanyaannya, apakah umat sebelum Nabi Muhammad itu berpuasa? Hah? Bang, puasa. Oke. Kalau ia berpuasa, siapa orang pertama kali di muka bumi ini berpuasa? Siapa? Nabi Adam. Mana dalilnya, Bang? Kan ngaji kan begitu sekarang, dalilnya mana kan begitu? Tanya Ustaz. Nah, itu udah betul itu, Pak. Ya. Baik. Saya akan mengutipkan ya dalam kitab-kitab sejarah para ulama, dan referensinya akan saya sebutkan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa googling. Pertama ya, saya akan kutipkan dari kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Judul kitabnya adalah Qasasul Quran. Terjemahnya adalah kisah-kisah inspiratif para nabi dan para rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab yang sama juga, kalau diterjemah ada 22 jilid, tentang awal penciptaan ya sampai manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, cerita. Kemudian ada kitab juga yang dikarang oleh Imam Qurtubi ya, At-Tabari, maaf, Imam At-Tabari menulis kitab namanya Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah para raja-raja dan sejarah umat-umat terdahulu. Baik, saya akan fokus kepada 3 referensi ini Bapak Ibu, dan insya Allah kita akan mengkaji siapa umat pertama kali berpuasa di dunia ya. Ustadz-ustadz yang lain kan belum membahas itu ya, selama ini belum ya. Oke, izinkan saya kemudian untuk tulis, karena ini akan terkait dengan nama-nama Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu ceprek saja, tinggal dipoto ya, bisa di share Bapak Ibu. Jadi kata ulama, syariatus siyami syariatul qadimah fi tarikhil basyari. Sesungguhnya syariat puasa itu adalah syariat kuno. Kenapa disebut dengan syariat kuno, klasik? Karena memang sudah terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad, dan itu terjadi dalam catatan sejarah manusia. Jadi puasa itu adalah syariat klasik. Kenapa disebut dengan syariat klasik? Karena umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu berpuasa. Nah, pertanyaannya, siapa nabi pertama yang berpuasa di muka bumi? Izinkan saya untuk menuliskan. Ini kelihatan Pak? Kelihatan nggak? Atau Pak Dul agak di depan biar kelihatan. Biasanya kalau lagi lapar itu Pak agak terawangan juga agak buram gitu loh. Oke, ada Pak. Oke, sini aja. Oke.
Ya, jadi kita akan mulai dari kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Adam dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ayat ini memberikan penjelasan pada kita ketika Sayyidina Adam berada dalam surga dan istrinya Hawa diruntuk, kemudian diperintahkan untuk mengkonsumsi seluruh kenikmatan yang ada dalam surga, tetapi jangan pernah dekati satu pohon. Dekat nggak boleh, apalagi makan, kira-kira gitu. Nah, tapi namanya manusia tetap manusia. Maka kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Memang manusia itu tempatnya salah. Kalau anak buah salah, ya memang sudah dari sananya, nggak usah dimarah-marahin Pak. Udah dari sananya. Ya. Jadi apa namanya, sudah chipnya Allah sebutkan apa? Sudah taruh di sini, memang tempat salah kata Nabi. Maka kesalahan itulah yang menyebabkan Nabi Adam itu turun ke muka bumi, kan begitu ceritanya. Maka kalimat pertama yang Allah hajarkan kepada Nabi Adam untuk kemudian menghapus dosa-dosanya Nabi Adam itu apa? Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi, tidak ada orang yang berbuat dosa ketika membaca doa ini kemudian dia berharap pada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini dahsyatnya doa Nabi Adam. Singkat cerita, Adam turun ke muka bumi, ini sebabnya. Allah tidak akan ciptakan segala sesuatu kalau tidak ada sebabnya. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza arada syai'an ahya sababa. Allah kalau menginginkan sesuatu, Allah turunkan sebabnya. Nah, sebabnya turun Nabi Adam apa? Karena memakan pohon yang dilarang, kan begitu. Baik Bapak Ibu, ketika Adam alaihissalatu wassalam, ya ini Adam, saya tulis saja Adam. Nih, Adam disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Ini turun di muka bumi, maka diperintahkan untuk menghapus dosa-dosanya, maka diperintahkan untuk berpuasa. Kapan puasanya Adam? Adam itu berpuasa di tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Maka dalam tradisi fikih Islam disebut dengan ayyamul bid. Apa? Ayyamul bid itu artinya hari-hari putih. Kenapa disebut ayyamul bid? Nah ini Pak, kita sering mendengarkan istilah tapi kita tidak tahu sejarahnya. Ternyata dalam beberapa riwayat Nabi Adam itu, Adamun itu artinya gelap Pak. Adam itu artinya gelap, ya, secara bahasa itu Pak, ya. Karena kata Adam itu artinya gelap, maka ketika Nabi Adam itu puasa di tanggal 13, maka sepertiga kulit Nabi Adam itu sudah mulai cerah, ya. Ketika di tanggal 14 sepertiga sama sampai, maka di tanggal 15 Nabi Adam itu mukanya seperti rembulan, disebut dengan qamar. Ini riwayat menyebutkan seperti itu. Nah, setelah Nabi Adam ini, ya, muncul nabi yang berpuasa, yaitu Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Nuh. Bapak Ibu, Nabi Nuh itu adalah generasi yang ke-10 dari Nabi Adam. Baik, coba kita lihat. Adam ini memiliki anak namanya Sis. Siapa namanya? Sis ini Bapak Ibu nabi kedua setelah Nabi Adam. Nabi Adam itu punya anak 40. Satu jadi nabi namanya Sis. Sis ini memiliki anak namanya Anusi. Anusi memiliki anak namanya Kinan. Kinan memiliki anak namanya Mikhail. Mikhail punya anak namanya Yarid. Yarid punya anak namanya Akhnuk. Akhnuk ini nama lain daripada Idris. Disebutkan dalam Quran wa rafa'nahu makanan aliyah, dan satu-satunya nabi di muka bumi ini yang Allah cabut nyawanya di langit keempat. Siapa dia? Nabi Idris. Makanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi ketemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat, Pak. Nih, Nabi Idris, oke, saya kesini ya supaya lebih hemat. Oke, Nabi Idris itu punya keturunan namanya Matusyalih. Matusyalih punya keturunan namanya Lamih.
Lamih punya keturunan namanya Nuh. Maka ada ya di Indonesia itu ada band namanya Noah. Nah, diambil dari Nuh. Nuh ini Bapak Ibu rasul pertama di muka bumi. Mana dalilnya? Inna arsalna nuhan ila qaumihi. Quran surah Nuh ayat yang pertama. Yang kedua dalilnya adalah ketika nanti seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai penghujung manusia di akhir zaman datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat. Jadi cerita begini Bapak Ibu, nanti ketika muka bumi ini kemudian hancur, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia dalam kuburnya dalam 3 keadaan kata Nabi, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, dan tidak khitan bagi kaum laki-laki. Artinya kaum laki-laki itu tidak disunat Bapak Ibu. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, nanti kalau kita tidak menggunakan busana, apakah kita tidak saling melihat antara laki-laki dan perempuan? Kata Nabi, farda-farda, enggak ada orang yang akan memikirkan nasib mereka lain. Semua akan memikirkan nasib masing-masing. Dan Nabi SAW menyebutkan manusia kemudian giring kepada mahsyar. Tudana syamsu yaumal qiyamati, manusia akan didekatkan dengan matahari berdasarkan amal perbuatannya. Dan Nabi SAW menyebutkan nanti manusia itu akan dihisab ya sesuai dengan amalannya dan akan mengeluarkan air keringat berdasarkan maksiat yang pernah dilakukan. Makanya kata Nabi, atwalun nasi unuquhum yaumal qiyamati al-muadzin, orang yang paling panjang bang lehernya nanti di hari kiamat di padang mahsyar supaya tidak tenggelam dengan keringatnya para pendosa itu para muadzin. Nah ini Pak, makanya daftar jadi muadzin. Ini serius nih Pak, ini kata Nabi, atwalun nasi unuquhum yaumal qiyamah al-muadzin, orang yang paling panjang lehernya nanti di padang mahsyar itu supaya tidak tenggelam dengan keringat para pendosa itu orang yang senang azan. Nggak ada fadilah orang jadi imam tuh, nggak ada. Ustadz Bedul nggak ada. Yang ada adalah tukang azan. Benar kata Nabi SAW. Maka manusia nanti akan minta syafaat, datang ke Nabi Adam, ya Adam anta abal bashar, wahai Adam engkau bapaknya manusia, isfa' lana, berikan kami syafaat. Nggak bisa Pak. Datang ke Nabi Nuh, ya Nuh anta rasul pertama di muka bumi, isfa' lana, berikan kami syafaat. Ini dalil bahwa Nabi Nuh itulah rasul pertama. Kenapa? Karena di awal ya dakwah Nabi Nuh itu sudah ada orang-orang soleh dibuat patungnya. Quran surah Nuh ayat 23, ayat 26 ya, Wadda, Suwa'a, Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasr. 5 orang ini orang-orang soleh dibuat patungnya kemudian disembah lambat tahun. Inilah yang menjadikan Allah utus Nabi Nuh sebagai rasul di muka bumi. Rasul Nuh ini Bapak Ibu ya, dalam catatan sejarahnya dia memiliki 4 anak, namanya Kan'an, tidak beriman. Itulah yang disebut dalam Quran nanti ketika ayahnya melihat anaknya ketika banjir terjadi, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku kamu naik bersamaku. Kata anaknya apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan pergi gunung. Padahal Bapak Ibu ya, dalam catatan Quran banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu kal jibal, seperti gunung-gunung yang menjulang. Itu apa? Ombaknya Bang, seperti gunung-gunung. Kalau sekarang gunung yang paling gede di Jawa Barat apa? Ya Gunung Gede. Serius gunung gede Pak. Bayangkan seperti gunung itu. Maka anaknya mengatakan, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', aku akan pergi ke gunung. Apa yang terjadi? Tidak selamat Pak. Ini menunjukkan kata ulama, sepintar-pintarnya anak, sehebat-hebatnya anak, sebagus-bagusnya anak, kalau dia tidak taat kepada kedua orang tua pasti hancur dunia akhiratnya. Ini pelajaran moral Pak. Makanya ulama menyebutkan ada 2 dosa, yang dosa itu kalau dilakukan tanpa bertaubat, satu diantara adalah ya pasti hancur dunia akhiratnya, cash and carry. Apa itu? Uququl walidain, orang yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Yang kedua ada Sam. Nah ini menarik nih Pak. Sam ini nanti keturunannya itu 3 kata Nabi, bangsa Eropa, Persia, kemudian Arab. Makanya secara fisik mereka ini sama nih Pak nih, sama nih fisiknya, disebut dengan bangsa Semitik, bangsa Sem ya. Kemudian ada Yafis, bangsa Yapetik. Siapa mereka? Kaumun Atrok, bangsa Turki. Nah ini beda ini Pak ya. Kemudian Mongolia, Mongol. Kemudian Cina rasnya macam Jepang, Korea dan seterusnya. Nah yang mengejutkan Bapak Ibu di sini adalah ya, di termasuk Eropa Timur.
Nah, yang menarik itu adalah disebutkan oleh para ulama sejarah Islam bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu akan muncul dari sini. Ya'juj, Ma'juj itu akan muncul dari bangsa apa? Yafis. Makanya ketika ada orang yang mengaitkan Ya'juj wa Ma'juj itu adalah bangsa Cina, iya, karena satu ras disebut dengan bangsa Yapetik. Maka dalam catatan geopolitik dunia, kenapa kemudian orang Eropa itu tidak pernah menyatu dengan bangsa yang berada di sebelah timur? Seperti apa? Seperti Rusia. Ya, karena beda ras. Ya. Ham, nah ini menarik. Ham ini adalah orang-orang Afrika secara umum. Afrika siapa diantaranya? Yubi. Bangsa Yubi itu bangsa Sudan. Kemudian Habasyah itu Ethiopia hari ini, Pak. Ethiopia. Kemudian Kiptiyah itu bangsa Mesir. Ada juga Afrika putih, berkulit putih, siapa? Syam. Ya, Syam itu 4 negara: Palestina, Yordan, Suria, Lebanon. Nah, ini Pak. Dan Berber itu sebelah utara dari Spanyol. Apa itu? Maroko. Nah, pertanyaannya, ya, orang Citayam, ya, ini serius nih Pak nih. Depok, Bojonggede, Cileput, apalagi Ciledug, Wonogede kayak saya ini. Nah, kira-kira di mana ini Pak lahirnya? Karena kata Nabi, tidak ada wujud manusia di muka bumi hari ini kecuali akan muncul dari 3 generasi ini, Pak. Nanti kita akan tracking satu-satu. Halo? Ya, Mas ada? Oke. Sebelum saya lanjut, Pak. Nabi Nuh ini diceritakan oleh riwayat menyebutkan Nabi Nuh itu berpuasa 1 tahun penuh. Ya, yaumud dahr itu 1 tahun penuh, illa yaumul fitri wa yaumul adha, kecuali di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi 2 hari dalam 1 tahun. Ya, usianya berapa? 950 tahun. Ini dakwahnya saja. Yang beriman, inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara. Hanya fira itu dalam bahasa Arab itu fira itu segelintir. Maka dalam catatan ketika beliau berlayar dari Irak sampai menuju nanti Bukit Judi itu di sebelah timur Turki, hanya 80 orang yang beriman plus 3 anaknya ini. Maka kalau dibagi 950 bagi 80 orang sama dengan 12 atau 13 lah. 13 per 12 tahun atau per 13 tahun baru 1 orang yang beriman, Pak. Kalau kita buat IG itu nggak tercontreng biru ini, Pak. Gitu. Nah, beliau ini berpuasa, Nabi Nuh ini, Bapak Ibu, berpuasa pasca banjir yang melanda kaum Nabi Nuh itu selama 150 hari, kata Abdullah bin Abbas. Dan Bapak Ibu, banjir pada saat itu terjadi selama 150 hari karena hujan itu turun siang dan malam selama 40 hari 40 malam. Wa fatahna abwabus sama, dan kami bukakan 7 pitala langit dan 7 pitala bumi sehingga air itu mengendap di bumi selama 150 hari. 150 hari sama dengan 5 bulan. Di tempat saya Bapak Ibu, di Jalan Pondok Gede itu jangankan 40 hari, 45 menit langsung banjir, Pak. Makanya kata ulama menafsirkan banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh ini apakah meliputi seluruh permukaan dunia? Jawabannya apa? Jawabannya mari kita lihat slide berikut. Oke. Setelah generasi Nabi Nuh, nah ini Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu berapa generasi tadi ke Nabi Adam? 10, ingat-ingat. Nah, Nabi Nuh ini memiliki 3 anak tadi ya, 4. Ada Kan'an, ada Sam, ada Yafis, ya, ada Ham. Oke, ini 4. Kita akan tracking satu-satu, Pak. Ya, saya dibisik-bisik tadi Pak Ustadz, materinya nggak usah terlalu padat. Nggak padat, ya. Ini cuman ringkas saja. Ini saya ngajar biasanya di kampus, Pak. Ini semester 7, Pak. Saya ngajar namanya ISGS. ISGS itu ada kampus dari Qatar. Kebetulan saya ngajar di Qatar.
Itu apa namanya, pelajaran namanya ISGS, pelajaran Tarikhul Muluk wal Umam, itu tentang sejarah-sejarah para nabi dan para rasul. Nah, saya melihat ini sudah lewat semester 7-nya, maka kita belajar, Pak. Ya, sengaja semester 7 gitu ya. Maaf dulu. Oke. Kita akan tracking nih, Pak. Jadi nabi yang kedua yang berpuasa tadi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa kali puasanya? Setahun. Setahun puasa, setahun enggak, Pak. Bayangkan. Kecuali di Idul Fitri dan Idul Adha. Ini riwayat Imam Ibnu Majah. Baik. Nah, kemudian anak yang kedua dari Kan'an itu dari Nuh itu adalah Sam. Nah, ini menarik, Pak. Sam ini punya anak namanya Al-Fakhsyad. Al-Fakhsyad. Al-Fakhsyad ini memiliki anak namanya Saleh. Nah, ada namanya Saleh sini? Oh, ada. Saleh, Bang. Nih, Saleh memiliki anak namanya Ebir. Nah, ini menarik. Ebir ini disinyalir sebagai Nabi Hud. Nabi Hud. Ebir memiliki memiliki anak namanya Falih. Falih memiliki anak namanya Ra'u. Ra'u memiliki anak namanya Haron. Haran memiliki anak namanya Azar. Nah, Quran bercerita wa iz qala Ibrahimu li abihi Azara. Azar ini disinyalir sebagai ayahnya Ibrahim. Nah, ini. Ibrahim ini gelarnya Bapak Ibu Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul. Kenapa disebut dengan itu? Karena dari 124.000 nabi, 315 rasul, 25 yang wajib diimani, paling banyak keluar itu dari tulang sulubinya Nabi Ibrahim. Oke, sekarang Nabi Ibrahim itu adalah nabi ketiga yang berpuasa. Mana dalilnya? Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnadnya menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu mengikuti puasanya dua nabi sebelumnya. Nabi Adam 13, 14, 15 berpuasa Nabi Ibrahim. Kedua, mengikuti puasanya Nabi Nuh selama 1 tahun puasa, 1 tahun tidak, 1 tahun. Subhanallah, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini memiliki ayah Azar. Azar ini CS-nya Namrud, Pak. CS-nya siapa? Namrud. Namrud itu dia pernah mengaku jadi Tuhan, ana rabbukumul ala, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ada 4 raja yang pernah menguasai seluruh permukaan dunia nih, Bang. 2 kafir, 2 muslim. Sayang tidak ada raja Jawa. Ini serius nih. Serius nih, Bang. Raja yang pertama yang beriman itu Dzulqarnain. Dzulqarnain, Bapak Ibu, serius nih. Dzulqarnain itu ya hidup di zaman Nabi Ibrahim. Ya, sezaman dengan Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan di atasnya. Nah, beliau pernah mengitari seluruh permukaan dunia hampir 500 tahun dan bertemu dengan bangsa yang tidak dipahami bahasanya, yang termaktub dalam Quran surah ke-18, surah Al-Kahfi di ujung-ujung itu, Bapak Ibu. Nanti ketemu dengan pasukan atau bangsa atau komunitas yang tidak dipahami bahasanya, sehingga Nabi Dzulqarnain itu harus mempersiapkan 40 penerjemah, Pak. Yang diinginkan dari bangsa itu adalah membuatkan satu tameng supaya kemudian tidak bersentuhan dengan orang-orang yang sangat ganas. Siapa mereka? Ya'juj wa Ma'juj. Nah, dari bangsa mana deh? Yafis. Di mana letaknya sekarang? Para ulama sejarah menyebutkan persisnya di Kaukasus, di daerah Kaukasus. Di mana itu? Termasuk di wilayah Azerbaijan dan Georgia. Itu masih Eropa Timur, Pak. Kalau dulu kekuasaannya Uni Soviet, betul. Makanya kenapa ya negara-negara belahan Uni Soviet yang dulu dia kuasa itu tidak pernah menyatu dengan Eropa, Pak. Karena beda ras. Baru ketahuan kan? Kenapa kemudian Eropa tidak pernah menyatu dengan apa? Rusia. Oke. Sampai mana tadi? Puasa Nabi Ibrahim. Oke. Ngomong-ngomong puasa Nabi Ibrahim itu malu juga kita, Pak. Ini baru kita puasa setengah hari udah leto banget. Udah kayak orang nggak pernah puasa 40 hari 40 malam. Nanti kita lihat siapa yang berpuasa 40 hari 40 malam tanpa berbuka. Ada nggak orangnya? Ada. Nanti saya sebutkan. Ini baru 4 jam, Masya Allah, Pak Ustadz puasa. Bapak Ibu, Nabi itu mengatakan ruhbanu bilaili wa fursanu bin nahari. Kita pengen produktif di siang hari, Pak.
walaupun kemudian dalam keadaan berpuasa seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim ini dalam catatan sejarahnya punya ayah namanya Azar. Ya, Azar itu adalah tangan kanannya Namrud, dan Namrud itu adalah raja yang pernah menguasai dunia. Tadi yang dua muslim, dua kafir. Muslim pertama Dzulqarnain, yang kedua adalah Sulaiman, dan Sulaiman itulah satu-satunya nabi yang mampu berkomunikasi dengan bangsa semut. Kalau ada orang hari ini mengaku bahwa dia mampu berbahasa semut, berarti bohong. Ya, makoli gitu kan, ada itu. Yang kedua Namrud, Pak. Yang ketiga adalah Bukhtun Nasar, Nebukadnezar. Itu sezaman dengan Nabi Zakaria, Yahya, dan Nabi Isa. Oke, kesini dulu Pak. Oke. Nah, Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi, karena muncul banyak nabi dari sini. Dia memiliki istri namanya Sarah. Sarah ini adalah wanita tercantik di muka bumi, Pak. Usia 90 tahun belum punya anak. Baru punya anak setelah dia punya madu. Madunya siapa namanya? Hajar. Hajar ini seorang putri raja yang dihibahkan kepada Ibrahim di orang Mesir. Punya anak namanya siapa? Ismail. Orang Betawi panggilnya Mail. 13 tahun setelah Ismail muncul Ishak. Nah, Ibrahim menaruh Sarah itu di Palestina, madunya ditaruh di mana? Di Mekah. Apa pelajarannya, Bang? Kalau punya dua istri, jangan taruh semuanya kerja di Bukopin. Lah serius ini. Kan begini sejarah itu, Bang, gini, Bang. At-tarikhu yukarriru nafsahu. Sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya. Makanya kalau punya dua bini, jangan taruh dua-duanya kerja di Bukopin, Bang. Ini pelajarannya. Satu taruh di mana? Misalnya di Cilebut satu, di Bekasi satu. Pertanyaannya, berapa istri Nabi Ibrahim, Bang? Dua. Oke, saya tambahkan dua lagi. Setelah Sarah meninggal dunia, Nabi Ibrahim itu kan sama Sarah lebih banyaknya daripada Hajar. Hajar hanya dititip di Mekah. Kemudian Sarah kemudian berada di Palestina bersama Ibrahim. Meninggal Sarah, yang namanya laki-laki tetap laki-laki, Pak, walaupun dia nabi, nggak bisa dia kosong. Menikahlah dengan Konturoh namanya. Konturoh ini memiliki 6 anak. Setelah Konturoh dinikahi, muncul istri yang keempat namanya Hajun binti Amin, memiliki anak 3. Apa maknanya, Bang? Bisa jadi yang resmi itu satu anaknya, tapi yang tidak resmi itu berceceran di mana-mana. Paham maksud saya? Paham, Bang? Nah, gitu. Serius. Sehingga anak Nabi Ibrahim itu 13, Pak. Ada mengatakan 11. Yang kita didongengin setiap Idul Adha hanya 2. Siapa? Ismail, Ishak. Padahal ada anak dari istri Konturoh dan ada anak dari Hajun binti Amin. Konturoh ini nanti anak keturunannya adalah bangsa Hindia yang berasimilasi dengan orang Cina, muncullah orang Melayu. Makanya kulit kita ini, Bang, itu enggak putih, enggak hitam, sebut dengan nama sawo matang. Ini nabi yang ketiga. Oke. Nabi yang keempat siapa? Ini nabi yang ketiga. Nabi yang keempat siapa? Yang berpuasa. Oke, kita lihat slide berikutnya. Sampai jam berapa nih saya nih? Oke, sedikit saja. Ya. Nabi Ibrahim tadi ya. Ibrahim, Abraham punya istri berapa? 4. Oh, hebat, istri 4. Orang hebat itu istrinya berapa? Ini yang paling diingat nanti keluar dari sini bener ini. Siapa tadi? Sarah, Hajar, Konturoh namanya, Hajun. Masing-masing ini 3, ini 6, 1. Berarti berapa? 11. Ini 11. Nah, mari kita lihat dari Sarah ini. Nanti nabi yang keturun itu adalah Ishak.
Ishak ini memiliki anak namanya dua, Al-Aisyu. Al-Aish ini memiliki anak keturunan Ayub, memiliki anak keturunan namanya siapa? Zulkifli. Ini dari sini ada Yakub. Nah, Yakub itu nama lainnya bang, itu namanya Israel, maka disebut dengan Banu Israel. Punya anak 12. Berapa istrinya? 4. Mengikuti jejak kakeknya. Kalau punya DNA dia poligami, pasti dia poligami bang. Ya kalau satu jangan-jangan nggak punya DNA. Abang berapa ya? 1, berarti DNA-nya 1 gitu ya. Serius nih. Ini kalau udah ngomong poligami di bapak-bapak ini melek langsung gitu ya. Sedikit aja pak nih. Yakub ini dalam catatan sejarahnya memiliki 4 istri. Istri pertama itu anaknya Laban. Laban ini punya 2 putri. Putri yang pertama namanya Laya. Laya ini kakaknya, Rahel ini adiknya. Tapi yang diincar oleh Yakub ini adalah adiknya. Kenapa? Karena lebih cantik. Apa maknanya? Sesoleh-solehnya laki-laki, sealim-alimnya laki-laki, sehapis-hapisnya laki-laki dul. Kalau lihat perempuan itu yang pertama kali dilihat apa? Cantiknya. Beda dengan perempuan bang. Kalau perempuan lihat laki-laki itu duitnya, fulusnya. Abang punya fulus, abang disayang. Abang nggak punya fulus, ditendang bang. Ini Yakub yang ditargetkan ini Rahel. Dulu boleh menikahi 2 adik kakak langsung sekaligus. Makanya kata Quran illa ma qad salaf. Dulu boleh, tapi kalau dalam Islam nggak boleh lagi. Maka pertama kali dinikah itu layak, maka muncul namanya Lewi anaknya. Lewi inilah anak keturunan nanti Nabi Musa, Harun. Itu bang. Kemudian Rahel ini dinikahi setelah Laya, ini muncul Nabi Yusuf. Karena istrinya cantik, bapaknya gagah, muncul gagah. Kalau bapak kita pesek, ibu kita pesek, lahir pesek kayak kita bang. Serius nih. Nah, kemudian kedua adiknya namanya Bunyamin. Makanya satu-satunya orang yang mengatakan jangan bunuh Yusuf dari 10 anak ini. Kenapa? Yang mengatakan jangan bunuh itu adalah Bunyamin, karena satu ibu dengan siapa? Dengan Yusuf. Nah, ternyata Musa itu adalah nabi keempat berpuasa. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Nabi Musa itu pak, ketika mau bertemu dengan Allah, ketika berbicara maka gelarnya kalimullah tuh. Nah ini masih ada 42 lagi nih pak, udah jam 1 ya. Ini ada 124.000 nabi soalnya nih bang, masalahnya itu. Oke, kapan-kapan dilanjutkan ya, karena udah jam 1. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah semangat terus beribadah, puasa, semangat bekerja produktif. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.